Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sidik dari FAT 01 1 PJJ. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan mengenai tugas ini ya, proyek akhir 2 atau policy rekomendasi terkait hybrid recommendation system. Dan untuk data source-nya ini saya pakai dari dataset Trip Advisor dari Google. Oke, mungkin sedikit latar belakang dulu dari pengambilan dataset ini gitu ya, dan masalahnya apa gitu. Nah, seperti yang kita tahu, industri pariwisata ini kan punya banyak jutaan opsi hotel gitu ya, dan yang bisa dibilang juga informasinya overloaded. Eh, Contohnya aja, misalkan kita kalau misalkan berlibur ke Bandung atau ke Jakarta kan, di Bandung sendiri begitu banyak ya, dari mulai tempatnya dulu misalkan Dago, Lembang, Sumbang, dan lain-lain itu kan dari tempat juga udah banyak. Terus nanti juga ke dalamnya ada pilihan hotel yang berbeda-beda jauh ya, Kak. Mulai dari misalkan dari bintangnya bintang 3, 4, 5, terus si spek ataupun si karakteristik hotel itu bagaimana gitu ya, apakah cocok untuk corporate yang misalkan karyawan yang sedang berlibur bersama gitu ya, gathering, atau dia itu si hotelnya cocok untuk keluarga gitu, family, atau misalkan cocok untuk berdua gitu ataupun berlibur dengan teman-teman. Itu kan beda-beda juga ya, gitu banyak. Nah, dari banyaknya informasi itu atau opsi yang begitu banyak ya, tentu user atau pengguna juga butuh sistem pemberian rekomendasi yang cerdas gitu ya. Nah, sebenarnya dari sistem pemberian rekomendasi kan ada CF dan juga CB gitu ya, salah satu atau salah dua yang kita bisa pakai. Nah, tapi dari kedua tersebut, dari mulai collaborative filtering misalnya, punya masalah sendiri gitu. Karena collaborative filtering dia kan basisnya itu dari riwayat ya, jadi semakin banyak si user ini bikin, terus nanti review segala macam, memberikan feedback, dia bakal lebih bagus gitu sih collaborative filteringnya, karena ya berdasarkan history jadi bisa lebih terkhusus ataupun uh, ya lebih lebih bisa personal gitu sih rekomendasinya. Nah, sedangkan eh, untuk user-user yang baru bikin akun itu kan, karena dia nggak punya riwayat, nggak pernah booking, nggak pernah nge-review kan, eh, istilahnya jadi cold start problem gitu ya. Jadi user baru yang nggak ada data sebelumnya sama sekali. Nah, terus untuk konten base itu kan dia berdasarkan konten ya. Jadi pure berdasarkan kontennya, misalkan user ini nge-likes di aplikasinya itu suka hotel X di Jakarta. Nah, berarti kan nanti bakal dikasih rekomendasi yang mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi tanpa ada personalisasi, misalkan apakah dia itu sebagai berkeluarga atau misalkan untuk teman-teman ataupun untuk kantor gitu. Jadi rekomendasinya monoton dan nggak bisa dipersonalisasi. Maka dari itu kita bisa gunakan hybrid system gitu ya. Jadi menggabungkan kedua metode untuk CF dan juga CB ini dengan strategi paralel weighted hybrid gitu. Nah, mungkin sedikit deskripsi singkat mengenai datasetnya. Jadi, dataset TripAdvisor ini merupakan sebuah dataset kayak review-review hotel gitu ya di aplikasi TripAdvisor. Saya dapatkan dari Google. Nah, untuk total review atau ulasannya itu atau interaksinya kurang lebih 800.000, mendekati 900.000, dan total hotel yang uniknya itu ada sekitar 4.300 gitu. Nah, untuk fitur-fitur yang digunakan, jadi sebenarnya banyak ya untuk fiturnya itu. Tapi di sini saya pakai beberapa saja yang memang bermanfaat ataupun yang kurang lebih harus ataupun wajib dimanfaatkan gitu. Yang pertama ada seperti user ID, hotel ID, dan rating. Ini dari si ini ya, si review-reviewnya gitu. Terus untuk fitur-fitur konteksnya atau fitur bantuannya itu dari mulai lokasi hotelnya, kelas hotelnya misalkan 3, 4, 5, terus bulan ataupun informasi ya, bulan kapan si reviewer ini dia nginepnya gitu ya. Jadi kan biar bisa tahu antara kayak ada peak season atau misalkan season-season di mana ada liburan lah gitu ya. Nah, terus juga nanti ada metadata teks atau ya metadata sub ya untuk si konten filter ini.
Nah, jadi untuk metode yang dipakai di kasus kali ini tuh hybrid antara CF dan juga CB gitu dari content based collaborative filtering dan juga content filtering. Di mana untuk si CF-nya ini saya pakai bantuan FM Factorization Machine gitu ya, library-nya. Terus untuk model yang CB-nya itu pakai TF-IDF sama Constant Similarity. Dan nanti kan kita pakai integrasi weighted hybrid. eh, Dia kita pakai dua-duanya gitu ya. Dan pakai parameter alpha ataupun ya alfanya itu tergantung gitu. Jadi ada kalau misalkan user-user lama yang memang udah bikin akun lama dan udah ada review-reviewnya, itu kan tentunya lebih bagus kita bobotkan lebih banyak ke CF-nya gitu ya. Jadi untuk user lama itu 0,7 di CF-nya, sedangkan untuk user-user baru karena belum ada riwayat review, belum ada masih coaster gitu ya. Jadi kita set di 0,2 untuk si CF-nya, jadi lebih berbobot ke CB-nya nanti gitu. Nah, mungkin untuk implementasi teknis saya coba langsung lihat ke ini aja ya. Oke, ini. Nah, jadi ini masih file yang sama yang waktu dulu tugas pertama. Ya, cuma kan waktu itu masih CF only gitu ya, dan ya ya udah gitu ditambahin aja jadi sebelumnya yang CF aja, terus sekarang ditambah pakai yang CB-nya gitu. Nah, dimulai dari prepare datanya gitu ya. Jadi si offerings-nya kita copy, jadi data-data terkait hotelnya gitu ya. Dan kita bikin metode sub untuk ini ya, gabungan fitur menjadi satu string panjang. Yang kita pakai itu hotel class-nya, tipe, si address-nya, dan address region. Jadi kayak semacam key-nya sama address aslinya gitu, nama address aslinya. Dan kurang lebih nanti hasilnya gini. Jadi kan kelihatan nih, eh, misalkan kalau Casablanca Hotel itu apa sih? Oh, Casablanca Hotel itu hotel bintang 4 di New York gitu ya. Terus juga kalau Four Seasons Hotel itu apa sih? Oh, hotel bintang 5 di LA gitu. Ya, jadi kan kelihatan ya, si ya sebutan dari metadata sub tadi itu dia lebih jelas. Nah, terus di set juga atau di tes juga dikalkulasi untuk compute similarity matrix-nya pakai TF-IDF untuk mendapatkan ini ya. Jadi tadi kan biar kelihatan kalau Casablanca Hotel itu dia cocoknya atau familiarnya atau samanya itu kayak apa sih gitu gitu. Nah, nanti kan kurang lebih kalau pakai similarity eh, kelihatan ya. Di misalkan Casablanca Hotel ini kan metode resepnya 4 hotel di New York. Oh, berarti nanti pasti disamain atau similarity-nya tinggi dengan si Michelangelo Hotel ini gitu ya. Karena kan dia sama-sama bintang 4 sama-sama di New York City gitu. Untuk pembuatan si CB-nya nanti. Nah, untuk si habit recommendation sistemnya juga eh, di sini kita kan pakai double ya, si kolaboratif sama tadi sama content base gitu. Nah, terus untuk info juga, jadi kalau yang sebelumnya ini kan kita testing ya, jadi setelah model CF-nya jadi kita testing seberapa akurat dia terhadap item aslinya gitu. Misalkan user ini di sini, kalau misalkan dia menginap di sini nanti kira-kira nge-review berapa sih gitu kan predictednya, ternyata meleset 0,9 terus ini meleset 0,3 gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita nanti ngetesnya itu rencananya jadi benar-benar ngasih rekomendasinya gitu, bukan ngetesting dari data set testing. Nah, jadi di sini kita define bulan stay-nya itu di Desember karena kebetulan sekarang Desember juga gitu. Dan ya biar eh, oh ya, sama juga kan Desember tuh liburan bertepatan, jadi biar datanya itu banyak karena pastinya banyak yang di Desember gitu ya, sehingga nanti eh, kita dapatkan review-review yang di Desember juga banyak itu untuk si current ataupun existing user. Nah, terus ini nanti ada bahasa si CF-nya juga, jadi biar kelihatan dari nilai CF itu berapa, nanti kan terus dari nilai CB-nya juga berapa gitu. Terus ya untuk dihitung hybrid ini nilainya nanti berapa gitu, hybrid calculation-nya.
Nah, untuk si testing scenario-nya, jadi untuk ini ada dua. Yang pertama itu yang tadi existing user ataupun existing klien yang memang sudah punya banyak review. Nanti kita berlakukan di CS collaborative filtering, dan ada juga si skenario new user gitu ya. Nah, untuk si yang current user ini kita coba pakai atau ambil yang memang ada reviewnya gitu ya tentu. Terus kita filter juga yang reviewnya yang valid gitu, jadi jangan yang sedikit-sedikit. Terus kita ambil top usernya gitu, ambil list yang teratas yang kita pakai satu. Nah, terus kita jalin rekomendasi sistemnya. Kira-kira untuk si user ini kita kasih 10 rekomendasi hotel yang kira-kira cocok untuk dia gitu. Dimana ya tadi alfanya 0,7. Jadi untuk pembobotannya kita 70% percaya ataupun kasih apa ya istilahnya, eh, kasih beban ataupun kasih penilaian terbesar untuk CS gitu. Jadi yang paling berpengaruh di sini CS-nya gitu. Untuk CB-nya ya sisanya aja gitu di 0,3. Karena kan ini udah banyak data reviewnya, jadi tentu harusnya CF-nya yang paling bisa kita andalkan gitu, yang lebih akurat. Nah, terus untuk si skenario 2 yaitu untuk si testing new user ataupun yang tadi untuk mengatasi masalah konstat dari CF. Dimisalkan di sini guest user 999 untuk user ID-nya, dan untuk konteksnya ataupun si hotel yang dia apa interaksikan itu. Jadi di aplikasi dimisalkan dia itu buka aplikasi, terus dia ngebuka ataupun nge-like Hotel Four Seasons di Los Angeles di bulan Desember yang tadi yang ini. Terus juga ya kan dia ini ya karena dia new user, jadi nanti sama topnya itu rekomendasi yang total 10, cuma yang bedanya yang tadi nya gitu. Karena ini new user, jadi secara CF tentu dia masih bias gitu ya, bias global, belum bisa personalize, makanya kita lebih menitik beratkan ke CB atau kata filtering. Jadi untuk alfanya 0,2, di mana 0,2 itu 20% pembobotan di CF dan 80%-nya pembobotan di CB gitu. Nah, nanti kan kurang lebih kelihatan nih ya, di sini gitu. Di mana ada user yang ini, Cat ID ini, terus dia itu ternyata pernah mereview sebanyak 227 kali. Itu kan ini banyak banget ya gitu. Dan kelihatan dari sini, dari CF score normnya, ini juga tinggi gitu ya, 1. Terus untuk CB-nya 0,3 ya, tapi karena kita ngambil 70% dari sini kan tentu yang paling berpengaruh ini gitu. Dan kelihatan di sini juga interest quality-nya kan ini nyedot, berarti kan memang si CF-nya itu sudah ngerti nih, oh bahwa user ini tuh sukanya di New York gitu ya. Tapi tetap keluar juga misalkan di Chicago ataupun Dallas, karena ya berarti memang mungkin si address locality-nya beda, tapi dari mulai bintangnya, dari mulai si apa spesialisasinya, apakah dia untuk keluarga apa segala macamnya, si secara Chicago ini juga mirip gitu ya dengan yang atas atas ini. Nah, terus untuk yang user barunya gitu, kalau misalnya kita lihat tadi suaranya kan untuk yang CB-nya satu semua gitu, yang artinya ya memang yang paling kerja itu kan untuk si CB-nya gitu ya, kita ambil yang paling gede dari CB-nya. Jadi kelihatan juga di sini address quality-nya dikasih LA semua, karena kan dia nyari yang similar terkait versus LA gitu ya. Jadi ya udah dikasih yang sesuai tadi metadata subnya itu mirip ataupun similar dengan versus LA. Jadi dikasih DLA semua. Terus ya untuk CB skornya tadi tinggi-tinggi 1 gitu, dan untuk skornya ini kan meskipun tinggi tapi kan dia masih bias ya. Jadi dari apa, dia ngambil yang global aja gitu, yang banyak orang suka di sini gitu ternyata gitu ya. Jadi belum secara personalized di sini si CF-nya, tapi ya masih bias global aja. Makanya kita titik berapan ke CB dan ya kayak gini hasilnya gitu. Oke, mungkin balik lagi ke slide dulu sebentar. Dari yang ini kan sama ya kayak tadi, jadi
kelihatan analisisnya didominasi oleh CF yang ini karena modeling juga tahu dia suka hotel di New York meskipun ya CB-nya rendah gitu kan. Terus sama kayak yang tadi yang Coaster, angkanya 0,2 di dominannya CB gitu. Simulasi melihat persistent LA. Nah, mungkin kesimpulannya jadi dari masalah ini, yang pertama itu kan kalau CF dia batasnya di Coaster untuk user-user baru dia nggak ada data untuk si CF-nya itu melakukan personalisasi secara optimal ataupun akurat. Dan maka dari yang hybrid ini, dari content base ini kita bisa jadikan fallback untuk memberikan rekomendasi yang relevan gitu untuk user baru. Terus juga untuk user-user yang existing yang udah pernah melakukan review, udah pernah booking hotel, segala macam, lebih kelihatan personalisasinya juga bakal lebih efektif gitu. Dimana pakai FM ini akurat mengenali preferensi user yang sudah sebelumnya pernah melakukan review. Dan juga takutnya jadi robust gitu ya, artinya sistem stabil gitu terhadap data kotor karena tadi kita implementasi juga implementasi data misalkan kayak untuk yang dari datanya kita pakai average dan lain-lain gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.